somasi pertama. Jadi ini somasi pertama atau teguran pertama dan permohonan konfirmasi atas analisa saudara topi merah tentang watermark di ijazah Pak Joko Widodo yang dipresentasikan di Rakyat Bersuara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari saudara Rismond Hasiholaun Sianipar yang ditampilkan sebagian data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data ini hanya digunakan untuk presentasi awal dari saudara Rismond Hasiholaun Sianipar dan saat acara berlangsung kemudian jadi bahan perdebatan. Saya minta saudara kepada topi merah untuk memberikan klarifikasi dalam tempo waktu 7 hari, ya, 7 hari sejak tanggal surat saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore insan pers, teman-teman YouTuber. Di sini banyak sekali YouTuber perjuangan, YouTuber kebenaran ya. YouTuber yang benar, bukan ceboker. Iya, bukan ceboker ya. Dan semua masyarakat Indonesia yang menyaksikan lewat handphone siaran live ini ya. Ya. Alhamdulillah hari ini kami live bersama seorang anak muda yang belakangan sedang membuat kubu sebelah ketar-ketir ya, yaitu Mas Topi Merah. Karena Mas Topi Merah inilah yang kemudian bisa apa ya istilahnya, bisa menguliti ya atau membongkar data presentasi dari dulunya seorang peneliti yang ngaku-ngaku doktor lulusan daripada Universitas Yamaguchi, Doktor kalau kata Mas Roy ya. Dan data itu dia presentasikan di Rakyat Bersuara, tapi oleh seorang anak muda yang namanya Topi Merah ini, dia berhasil menemukan bahwa ternyata itu hasil editan dan rekayasa semua. Nah, pada kesempatan ini kami hadir di sini adalah tim kuasa hukum dari tim pembela hukum Topi Merah atau TPH Topi Merah. Ya. Di mana Mas Topi Merah telah memberikan kuasa kepada kami selaku advokat untuk menjadi penasihat hukum beliau dalam menghadapi serangan-serangan dari pihak kubu sebelah terkait dengan hasil penemuan beliau yang tentu bukan hanya data yang dipresentasikan oleh Rismond, tetapi juga beberapa data-data lain ya, termasuk apa yang punya Dian Sandi ya, Mas Roy ya, itu juga yang diupload oleh Dian Sandi, itu juga oleh Mas Topi Merah. Nah, kami hadir di sini untuk mengumumkan secara resmi bahwa Mas Topi Merah sejak kemarin tanggal 27 April 2026 telah menunjuk kami selaku tim penasihat hukumnya. Yes. Ya. Yaitu yang pertama saya Abdul Ghafur Sangaji selaku koordinator, kemudian juga ada rekan saya Aspardi Piliang ya di sebelah kanan. Ya, Bang Jack. Kalau ini Bang Jack, ini Jack benaran ini Jack asli, bukan Jack-Jackan ini, ya. Kemudian di sebelah kiri ada Bang Azam Khan, ya, dan di sebelah kiri saya lagi, saya kira tidak perlu saya perkenalkan lah. Ini sudah ikonik, bukan hanya Indonesia tapi sudah ikonik, sudah dikenal oleh dunia internasional. Dan di sebelah kanan saya adalah Mas Topi Merah, ya, yang sekarang membuat Indonesia cukup geger ya, dan gempar gitu ya. Seorang anak muda, usianya masih sangat muda, tetapi sudah bisa membantah atau bahkan menguliti hasil temuan dari seseorang yang ngaku-ngaku doktor dari Universitas Yamaguchi. Ternyata setelah dibongkar, doktornya palsu ya. Nah, pertemuan ini diilhami oleh adanya serangan-serangan yang diterima oleh Topi Merah ya. Jadi Topi Merah ini sudah mulai menerima ancaman-ancaman baik melalui sosial media ya, baik juga lewat YouTube yang dilakukan oleh para YouTuber yang berafiliasi dengan pihak sebelah.
ya sudah mulai mengirimkan nada-nada ancaman Nah. kepada Topi Merah. Dan yang terbaru adalah ada surat somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Rismon Hasiholan Sianipar. Wah. Ya, mantan sahabat kami di tim ini Ya. yang sudah memilih jalan untuk berdamai karena takut jangan sampai kliennya dimintai pertanggungjawaban pidana karena laporan ijazahnya dari Yamaguchi Yang palsu. ya, yang palsu ya, yang diduga palsu dan sedang berproses Ya. yaitu somasi dari Rismon Hasiholan Sianipar yang kemarin dikirimkan kepada Topi Merah Coba. melalui WhatsApp. Ya. Ada somasi yang dikirimkan oleh kuasa hukum Rismon Hasiholan Sianipar pada tanggal 27 April 2026. Pertama kali dia kirimkan adalah bentuknya WhatsApp ya, Mas Topi Merah ya. Nih. Kemudian ya ini nanti diperlihatkan oleh Mas Roy. Ya. Kemudian setelah itu dia kirimkan dalam bentuk surat PDF ya, filenya PDF dan sudah diterima oleh Mas Topi Merah ya. Saya baca saja surat somasinya yang resminya ya. Dari Law Office Jahmada Girsang and Partners tertanggal 27 April 2026 ditujukan kepada saudara Topi Merah. Nomor suratnya sekian-sekian perihal somasi pertama. Jadi ini somasi pertama atau teguran pertama dan permohonan konfirmasi atas analisa saudara Topi Merah tentang watermark di ijazah Pak Joko Widodo yang dipresentasikan di Rakyat Bersuara. Dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari saudara Rismon Hasiholan Sianipar yang ditampilkan sebagian data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data ini hanya digunakan untuk presentasi awal dari saudara Rismon Hasiholan Sianipar dan saat acara berlangsung kemudian jadi bahan perdebatan. Lanjut dari surat tersebut, saya ingin tahu kepada saudara Topi Merah bagaimana saudara Topi Merah mendapatkan analisa itu dan dari mana dan dari siapa. Selanjutnya saya juga ingin tahu persis bagaimana analisa saudara Topi Merah atas data atau dokumen itu yang sangat viral dan jadi bahan pergunjingan masyarakat. Berarti beliau sadar juga Ya. bahwa hasil temuan Mas Topi Merah kemudian viral. Karena itu bagi kami data atau dokumen itu tidak untuk konsumsi publik karena masih tahap data awal. Saya garis bawahi sekali lagi, masih tahap data awal. Saya minta saudara kepada Topi Merah untuk memberikan klarifikasi dalam tempo waktu 7 hari ya, 7 hari sejak tanggal surat saya ini. Tanggal 27 April berarti 7 hari ya. Berarti kalau itu hari Senin berarti Senin depannya lagi ya Mas Roy ya. Ya. Terima kasih Jahmada Girsang, kuasa hukum dari Rismon Hasiholan Sianipar. Nah, atas dasar surat tersebut, maka kami dihubungi oleh Mas Topi Merah untuk bertukar pikiran dan Mas Topi Merah secara sukarela berdasarkan pasal 1723 ya. 23. Ayat 1723 KUH Perdata bahwa Mas Topi Merah secara hukum perdata menunjuk kami selaku tim kuasa hukumnya. Dan kemarin kami sudah tanda tangan surat kuasa. Ini surat kuasanya, saya bacakan ya. Surat kuasanya berdasarkan pasal 1792 KUH Perdata. Nah itu. Pada hari ini, yaitu kemarin, Senin tanggal 27 April 2006, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini Mas Topi Merah, ada namanya tapi tidak kami sampaikan. Ya. Seorang warga negara Indonesia, tempat tanggal lahir di suatu daerah di Indonesia pada tanggal 24 Juli 1998, masih sangat muda. Ya. Agama Islam, pekerjaan swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di suatu kawasan di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Dalam hal ini, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang akan disebutkan di bawah ini. Menerangkan dengan surat kuasa khusus ini
yaitu memberikan kuasa penuh kepada satu Abdul Ghafur Sangaji SHMH selaku koordinator. Kemudian yang kedua rekan saya Aspardi Pilihan SHMH, dan yang ketiga rekan saya Bang Azamkan SH. Kesemuanya adalah advokat atau penasihat hukum yang tergabung dalam tim pembela hukum Topi Merah atau TPH Topi Merah yang beralamat di suatu daerah di Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk bertindak sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum dari pemberi kuasa untuk mewakili dan atau mendampingi sebagai peneliti yang dikenal sebagai Topi Merah dalam polemik kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ya. Untuk hal tersebut di atas, pemberi kuasa memberikan kuasa kepada kami penerima kuasa dalam kedudukan sebagai advokat untuk beberapa hal. Yang pertama, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam kedudukan sebagai peneliti muda atau yang lebih dikenal sebagai Topi Merah dalam polemik kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Yang kedua, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam menjawab atau tidak menjawab somasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Rismon Sianipar tertanggal 27 April 2026 terkait keberatan Rismon Hasyolan Sianipar atas data yang dianalisis atau diteliti oleh Mas Topi Merah dari data presentasi Rismon Hasyolan Sianipar di acara Rakyat Bersuara News pada tanggal 22 April 2026. Kemudian yang ketiga, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa dalam memberikan klarifikasi, menjawab atau menjelaskan kepada publik atau pihak terkait lainnya mengenai hasil temuan atau hasil penelitian Topi Merah terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Yang keempat, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk meminta perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak hukum sebagai warga negara, perlindungan hak intelektual sebagai peneliti muda, dan perlindungan keamanan kepada lembaga terkait. Dan yang terakhir, mendampingi atau mewakili pemberi kuasa untuk menghadap lembaga-lembaga pemerintah tidak terbatas pada Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan atau kementerian lembaga lainnya. Dan terakhir, kami juga diberikan kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum yang tidak merugikan kepentingan hukum dari pemberi kuasa, yaitu Mas Topi Merah. Demikian surat kuasa ini dibuat pada tanggal 27 sebagaimana tersebut, yaitu tanggal 27 April 2026, dan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Pemberi kuasa Mas Topi Merah, penerima kuasa saya Abdul Ghafur Sangaji SHMH, Aspardi Pilihan SHMH, Azamkan SHMH, dan ini menarik, kami minta Mas Roy untuk menjadi saksi dari penandatanganan surat kuasa ini. Mas Roy memberikan tanda tangannya pada surat kuasa ini sebagai saksi, supaya jangan seperti seorang klien yang pernah mendapatkan pendampingan hukum dari kami dan mengatakan, kamu saya tidak kenal, kamu siapa? Itu yang jahat, itu jahat kalau kata Mas Roy. Ya, itu yang kami antisipasi sehingga dalam surat pemberian kuasa ini disaksikan oleh Mas Roy. Ya, saya mungkin ingin menambahkan sedikit aja Mas Roy sebelum nanti rekan-rekan yang lain mau menambahkan. Yang pertama, Mas Topi Merah ini memang bukan doktor, bukan magister, dan bukan sarjana. Bahkan ketika dia melakukan temuan terhadap data yang dipresentasikan oleh Rismon, termasuk juga jauh sebelumnya dia melakukan penelitian atau menganalisis data yang diunggah oleh Dian Sandi, dia jujur mengatakan bahwa saya ini dulu pernah kuliah di ilmu komputer. Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2017. Tetapi kurang lebih sekitar semester ke-8 atau semester ke-9 karena asik bekerja, beliau di drop out atau di DO. Mendrop outkan diri, mohon maaf. Beliau memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan karena bagi beliau ijazah itu hanyalah tanda orang seperti pernah bersekolah. Karena melawan dosennya. Bukan tanda orang berpikir. Jadi
Ini dia jujur penting. dan kejujuran dia itu sama sekali tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Betul. Bahkan belakangan ini Mas Roy, dengan hasil temuan dia yang baru, dia mendapatkan kepercayaan publik, mendapatkan trust. Ya, tadi pagi saya sengaja live Mas Roy di channel YouTube saya. Saya alhamdulillah di Abdul Ghafur Sangaji official. Alhamdulillah, ini saya jujur ya. Ada 2 warga negara Indonesia di luar negeri. Satu dari Amerika, satu dari Hong Kong. Luar biasa. Mereka mengirimkan saya gift dalam bentuk dolar. Ya. Dolar Amerika dan dolar Hong Kong. Mensupport anak muda seperti Topi Merah. Supaya anak muda seperti Topi Merah jangan dikriminalisasi. Setuju. Bangsa ini butuh anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang bukan hanya pintar tetapi juga berani. Itu yang penting. Berani mengatakan kebenaran. Dan kami menyambut baik Topi Merah. Kami sebelumnya tidak kenal dengan Topi Merah. Kami tidak kenal latar belakang keluarganya. Tetapi ketika Topi Merah menghubungi saya dan kemudian rekan-rekan yang lain meminta untuk memberikan bantuan hukum atau menjadi penasihat hukumnya gitu, kami dengan welcome menyambut beliau karena Mas Topi Merah inilah satu-satunya yang sampai hari ini satu-satunya anak muda yang berani membongkar polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Itu satu hal yang sangat kami apresiasi, luar biasa. Sehingga anak muda seperti Topi Merah ini ke depan kami minta kepada pemerintah juga kepada pihak-pihak yang punya kewenangan jangan dikriminalisasi. Kalau dikriminalisasi, Indonesia tidak akan punya masa depan. Persis. Salah satu kekuatan bonus demografi kita ada pada anak muda. Dan Indonesia 2045 itu Indonesia emas yang sudah dicanangkan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Itu kekuatannya ada pada anak muda. Gitu. Jadi jangan dikriminalisasi, Dan kalau ada pihak yang melakukan kriminalisasi terhadap Topi Merah, mengancam bahkan mensomasi, kami siap berada di garda terdepan untuk membela hak hukum dari seorang anak muda Indonesia yang cerdas dan pemberani. Dan satu lagi terakhir Mas Roy, beliau ini meskipun tidak menyelesaikan pendidikan dan dia mengakui itu, tetapi dia punya rekam jejak sebagai seorang peneliti pernah mendapatkan gold medal di Thailand tahun 2019 IPTEX sebagai seorang inventor atau penemu software untuk melakukan pemblokiran situs-situs pornografi. Dan itu diberikan award oleh pemerintah Thailand. Dan ketika dia saja diakui oleh dunia internasional, masa bangsa kita sendiri mau melakukan kriminalisasi? Ini yang tentu menurut kami sesuatu yang kami sayangkan, tidak tepat, dan sudahlah kita tinggalkan cara-cara seperti itulah. Kalau Pak Joko Widodo ketika polemik ijazah tidak berani menunjukkan ijazahnya dan membawa ini kerana hukum pidana, jangan lagi itu terulang kepada anak-anak muda. Kalaupun kalian tidak setuju dengan hasil temuannya Topi Merah dan hasilnya Mas Roy, seharusnya kalian tampilkan juga hasil penelitian yang bisa membantah hasil penelitian mereka. Jangan tiba-tiba nanti kami laporkan, nanti kami LP-kan, nanti kami somasi. Loh, hukum kok dijadikan sebagai dagelan gitu, sebagai main-main. Mungkin itu dari saya, harapan saya sekaligus. Bang Azam, ada yang mau ditambahkan? Nanti habis itu Bang Jack juga ya? Baru Topi. Silakan, Bang Azam. Silakan, Pak Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai tadi yang sudah dijelaskan bahwa telah terjadi kesepakatan sesuai Perdata KUH Perdata 1792-1793, yaitu bersepakat menuangkan tanda tangan kuasa Topi Merah kepada kita. Tadi Mas Ghafur, Mas Jack dan saya sendiri untuk menjawab somasi dan berkelanjutannya apa, baik dijawab maupun tidak. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu tentang proses somasi yang diatur di 1238 KUH Perdata. Jadi sebenarnya somasi ini tepatnya itu bukan orang yang tidak ada hubungan yang disomasi, harus ada hubungan kerja atau hubungan apalah Tapi ini kan aneh gitu loh Orang yang menyangkut soal publik, dia mau memotong leher orang supaya tidak dipublikasikan. Sementara dirinya secara tidak langsung sudah terpublikasi melalui iNews TV. Loh, kenapa kok orang lain itu
menjelaskan keilmuan karyanya, mau dipotong lehernya, mau dipotong kepalanya, maksudnya itu tidak boleh. Terus dianggap bersinggungan dengan dirinya, ini ngaco, ini nggak bener gitu loh. Nah ini maksud saya, kritik membangun, janganlah mensomasi model begitu gitu loh ya. Kalau Anda merasa seorang profesional advokat, cobalah panggil, komunikasikan. Kalaupun Anda mensomasi itu ya hak Anda, tapi Anda akan bisa ditertawakan banyak orang nanti. Kok model somasi, model begini gitu loh ya. Saya kira lucu aja bagi saya. Tapi pada dasarnya karena itu sudah terbit, apapun alasan itu tentu kami jawab. Atau nanti apa prosesnya, atau balik nanti mensomasi. Gitu loh, kira-kira begitu. Ya, saya kira tidak ada yang perlu saya panjang lebarkan. Tadi sudah Sang Haji Gofur sudah menjelaskan panjang dan lebar. Untuk mempersingkat waktu, silakan. Bisa Topi atau Mas Roy. Saya dulu. Tapi merah dulu. Untuk terakhir. Ini saya kasih kesempatan kepada klien kami, Mas Topi Merah, untuk menyampaikan pendapatnya di kesempatan ini. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lawyer yang sudah dengan legowonya itu membantu saya untuk menyelesaikan kasus ini, terutama somasi yang dilayangkan oleh Pak Jahmada Girsang ya, kuasa hukumnya Bapak Arismon Sianipar. Nah, sebelum itu mungkin saya akan ceritakan sedikit ya Pak. Di dalam YouTube saya menceritakan bahwa ada yang janggal terhadap presentasinya Bapak Arismon di dalam Rakyat Bersuara seperti itu. Jadi beliau di menit 49 itu mengatakan bahwa penelitiannya itu repeatable dan itu adalah function dan implementasi rumus matematika. Nah, siapapun boleh men-challenge. Nah, oleh karena itu dari dasar itu saya men-challenge formula matematikanya dan coding dari program Pak Arismon. Ternyata yang saya dapatkan adalah hasilnya berbeda. Namun dalam rumus matematika itu tidak ada yang salah. Yang salah adalah diduga source yang dimasukkan ke dalam programnya itu bukan dari yang dikatakan, yang katanya dari Dian Sandi di X kayak gitu. Kemungkinan bukan. Jadi dugaan saya itu seperti itu. Nah, tapi ternyata jawabannya adalah somasi seperti ini. Jadi saya kaget gitu. Kok kayak gini ya gitu. Dan rekan-rekan teman-teman dari YouTuber Nusantara juga sedikit mempelintir, yaitu tentang terkait Gadhaj Adam ya Pak. Padahal Gadhaj Adam itu bukan substansinya, tapi substansinya adalah kenapa tulisan Gadhaj Adam itu bisa muncul di artefak-artefak gambar yang seharusnya itu rusak karena mungkin diupload di X seperti itu. Dan menurut saya itu ada yang janggal karena matematika atau programming itu bukan trik sulap kayak gitu, dan itu akuntabel harusnya dan bisa kita pelajari lewat alurnya saja seperti itu Pak. Mungkin dari saya itu Ada aja. temuan yang signifikan nggak? Itu yang paling signifikan adalah tiba-tiba muncul kalau di bahasa programmingnya itu edge atau garis tepi dari suatu objek, dan objek di sini adalah hurufnya seperti itu, karena functionnya itu hanya bermain di gradient domain tone mapping yang itu kayak seolah-olah kontras lah gitu lah mainan seperti itu. Oke. Terakhir, siapa lagi kalau bukan Mas Roy? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku memang saksi dari dua peristiwa sekaligus ya. Jadi peristiwa ketika kejadian itu ada di lantai 3 gedung News Tower ketika siaran Rakyat Bersuara seminggu yang lalu. Persis saya ada di sana. Mas Gafur juga ada di sana. Bang Azam juga ada di sana. Ya, jadi kami ada di sana menjadi saksi dari peristiwa itu. Tanggal 21. Yang kedua, saksi pada saat penandatanganan surat kuasa ini semalam di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya ada juga dan saya tanda tangan. Tapi yang paling menarik apa teman-teman? Saya ingin ambil sesuatu dari sini. Terima kasih Mas Topi Merah. Anda telah menyatukan kami semua. Tempat ini biasanya digunakan untuk konferensi pers Troya. Saya memang ada di situ.
Ya. Tapi Troya adalah biasanya memang hanya mengadvokasi saya dan Dr. Tifa. Kawan-kawan lihat yang ada di sini, Mas Gafur, Sang Haji, Mas Jack, Mas Anta. Ini adalah lawyer saya juga dari TAKA. Yang biasanya memang kami juga mengadvokasi, selain saya ada Bu Kurnia Trigrani, ada Pak Rizal Fadila, ada Pak Ustaz. Jadi Mas Topi Merah ini menyatukan kami. Ya, ini luar biasa. Ya, terima kasih kepada koordinator TAKA yang sudah memberikan juga restu, ridho. Saya juga berkomunikasi baik juga ya kepada Mas Kosinudin, ya Pak Petrus Celestinus dan Pak Abraham Samad. Yang kemudian inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ini kebersamaan kembali. Ya gitu. Jadi yang biasanya saya hanya sendirian menyatukan Mas Topi Merah, dan kali ini Topi Merah lah menyatukan kami semuanya. Dan ini terbuka ya untuk lawyer-lawyer lain yang siapa tahu nanti akan ikut mendukung. Dan itu tidak salah, tidak menyalahi etika karena kliennya beda. Ya, jadi kalau prinsipalnya beda itu boleh. Nah, yang nggak boleh itu prinsipalnya sama atau prinsipalnya dulu adalah di tempat ini tiba-tiba berubah melawan, tapi kuasa hukumnya ikut ke sana melawan kami. Itu namanya pelanggaran etika berat itu bagi lawyer kalau dia ngerti ya. Iya, itu lawyer itu nggak boleh dia memalukan itu. Lawyer itu kemudian membantu untuk klien yang yang melawan klien sebelumnya ya. Ada lagi itu yang salah satu contoh juga, ada juga lawyer yang nggak ngerti hukum juga, yang dia sudah dicabut badge-nya, berita acara sumpahnya, tapi dia ngaku-ngaku masih menjadi lawyer. Itu juga nggak boleh ya. Dan inilah yang makanya ada yang lucu ya gitu. Ya itu soal pertama, lebih memalukan lagi ya. Itu soal non teknis. Soal teknisnya begini. Seminggu yang lalu persis, dan ketika saya hadir di situ ya di acara Rakyat Bersuara, memang pada pukul 8:08 seperti tadi disampaikan oleh Mas Topi Merah ya, dilakukan hal ketika Rismond Dr. Rismond Hasiolan Sianipor aja ya menampilkan datanya, dan data ini diberikan oleh dia kepada stasiun TV yang bersangkutan untuk dipublikasikan, untuk ditampilkan, untuk ditayangkan dalam TV publik yang namanya iNews TV. iNews TV adalah TV publik yang selain bisa diakses melalui YouTube, juga bisa diakses melalui kanal masyarakat. Itu kanal publik itu adalah milik masyarakat, dan itu dijamin kebebasannya karena dia pancar di frekuensi UHF, ultra high frekuensi, tanpa encoder, tanpa decoder. Jadi orang bisa nonton. Kalau dulu orang harus nonton Indovision misalnya, itu harus pakai decoder, itu dia pay TV, dia terbatas. Kalau ini ranahnya adalah ranah publik. Sesuatu yang ditampilkan di ranah publik adalah milik publik. Dan ini terbukti. Tayangan ini ada pada menit 8 menit, bentuknya seperti ini. Nah, udah. Sama tidak sekarang ini dengan ini? Gambarnya sama. Jadi apa yang diteliti oleh Topi Merah itu adalah gambar yang tampil di TV publik. Terima kasih Pak Hasan. Kecuali Topi Merah melakukan cropping atau Topi Merah melakukan pengkhususan. Enggak. Yang dianalisis Topi Merah itu gambar yang sama. Function yang ada di kanan ada juga di sini. Dia menganalisis ini, dan kemudian Topi Merah menemukan bahwa kalau ini source-nya adalah source yang upload dengan Dian Sandi, itu tidak mungkin muncul watermark sejelas itu. Itu intinya. Jadi ini pasti ada rekayasa untuk source yang lain. Karena kalau source jadi Dian Sandi, tidak akan mungkin dengan function yang ada di sini itu muncul. Ibaratnya kalau ini dimasukkan function, munculnya apa? Kotak-kotak. Kasar sekali. Karena resolusinya itu hanya berapa ya? 76 kilobyte atau apa gitu ya. Pokoknya si uploadernya itu mengatakan begitu. Artinya teman-teman, si dokter palsu Rismond Hasiolan Sianipor itu melakukan rekayasa terhadap source. Itu intinya. Makanya itu yang kemudian memunculkan kok tiba-tiba dalam rekayasa itu muncul tulisan namanya Gadget Adam. Nah ini, sehingga Gadget Adamnya itu muncul. Apakah Gajah Adam itu rekayasa? Enggak, memang ada. Tapi ini pun saya tantang kepada Universitas Gajah Mada untuk mengeluarkan ya, atau kira-kira untuk menunjukkan mana aturan watermark security yang menuliskan Gajah Adam. Aneh sekali universitas sebesar UGM yang lahir pada 19 Desember 49
kemudian sengaja menggunakan typo security. Ini namanya typo security. Kayak gini kok dikeluarkan sebuah universitas besar. Dan kalau nanti ada aturannya, saya akan tantang apakah aturan itu baru dikeluarkan atau di backdate muncul, karena watermark itu juga ada semenjak tahun-tahun berikutnya. Apakah itu menunjukkan keaslian kalau itu ada di ijazahnya yang disebut ijazahnya Jokowi, kemudian ada di ijazah yang lain? Enggak, karena posisinya beda. Padahal watermark itu harus sama. Posisinya di ijazah Bambang Rudiarto itu tidak di sini. Lain posisinya. Beda dengan ijazahnya Jokowi. Ya, jadi itu suatu hal keanehan lagi yang itu muncul. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya makanya secara teknis mendukung penuh ya apa yang dilakukan oleh Mas Topi Merah, tapi juga menyatakan bahwa ini harus terus dijawab. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, sebenarnya saya sempat berdiskusi dengan para lawyer. Apakah kita perlu langsung menjawab ini? Karena kalau kita lihat pada WA-nya, pada surat resminya, ini sebenarnya ada ketidaktepatan. Dia tidak menunjuk nama. Yang dulu itu Topi Merah. Apa Topi Merah akte kelahirannya namanya Topi Merah? Enggak kan? Dia harus bisa menunjuk nama siapa dulu yang disomasi. Jadi kami sebenarnya wait and see, tapi kami selangkah lebih maju dengan kemudian Mas Abdul Ghafur Sangaji, kemudian Mas Azam Khan dan Mas Jack Abadi Pilihan, kemudian bersedia luar biasa langsung mendampingi Topi Merah. Harusnya kami senang saja, karena si pensomasi itu harus bisa menulis nama lengkap siapa yang disomasi, alamat lengkap detailnya, dan ditujukan kepada siapa dengan patut dan layak. Surat somasi tak bisa diberikan melalui WA kayak gitu. Ya, ini sama dengan si dokter palsu itu. Profesor yang memberikan saya buku melalui WA. Ya, sama ini, lawyernya juga sama pakai WA juga. Ya, ayo kamu ngomong apa? 49 halaman pakai WA, ini cuma 2 halaman ini malah. Ya, pakai WA. Ya, udah, jadi udahlah, gak usah sok-sokan kayak gitu kalau memang mau melakukan kesalahan yang sama. Dan yang kedua, dia juga harus menunjukkan juga kuasanya. Apakah saudara Dr. Omon-Omon ya sudah menunjuk Haj Adam Sangkir ini? Nah itu kalau pada Universitas Gadjah Mada kan jadinya Universitas Haj Adam. Nah kalau Gadjah Mada Girisan kan jadi kan Haj Adam Sangkir. Nah itu kalau dibalik ya, kalau security ya. Apakah sudah menerima kuasa? Ada nggak suratnya? Mensomasi. Untuk mensomasi harus ada surat kuasanya, dilampirkan dulu. Sebelum somasi ditunjukkan, dia tunjukkan dulu. Tapi kalau ini saya yakin kalau ada lawyer lain yang di ujung sana itu yang senyum-senyum karena nggak bisa lagi mendampingi karena basnya sudah dicabut. Ya, moga-moga Pak Haj Adam Sangkir ini masih punya surat bas yang berlaku. Ya, saya kalau nggak berlaku ya percuma. Jadi itu tambahan saya. Jadi sekali lagi kita kompak, kita mendukung. Terima kasih sekali lagi untuk Topi Merah yang kemudian sudah membuat persatuan kembali. Ya, kami memang tetap bersatu sebenarnya. Dua tim hukum Troya dan TAKA tetap bersatu. Tapi ini dengan adanya ini lebih bersatu dan ini semuanya menjadi satu kekuatan kita untuk melawan kepalsuan-kepalsuan dan yang ada. Terima kasih kepada semuanya, dan seperti tadi yang saya sampaikan, tetap yang kita sampaikan itu adalah soal etika. Ini etika lawyernya tuh nggak ada di sana itu. Tiba-tiba sudah pindah. Nah ini, jadi mencari etika ini ya. Nah, etika lawyernya ini nggak ada. Ya, ini etika yang hilang. Hilang kemana? Yang dua menjadi tuyul, yang satu menjadi zombie. Ya, lawyernya mengadvokasi zombie. Ya, gitu. Jadi ini etika. Ini gambar siapa nggak jelas. Ini orang ngantuk di tengah, nggak usah dicari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tambahkan ya begini. Ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini bicara Topi Merah ini kan anak muda, Luar biasa. anak kecil gitu loh ya. Enggak. Artinya, tapi dia memiliki keilmuan yang dahsyat, nah, gitu ya. Jangan sampai nanti kalau sama-sama mempersentasekan gitu ya, dipermalukan. Hanya itu aja. Saya khawatir begitu. Saya kira itu aja. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Silakan. Terima kasih Bang Azam. Closing dari saya adalah kami tentu akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum ke depan.
termasuk juga apakah melakukan somasi balik terhadap kuasa hukumnya yang mengirimkan somasi secara tidak patut dan layak secara hukum. Katanya mediator, katanya kuasa hukum senior, katanya pengacara senior, ya kan? Tapi di kop suratnya ada receivers. Apa itu receiver? Radio. Ini penting ya, Mon. Ya. Kalau receiver itu radio, kalau ini mikrofon. Ya, bukan speaker. Dia sebut Omon itu nyebutnya speaker. Ya, artinya kami akan mempertimbangkan juga apakah melakukan somasi balik Ya. supaya hal-hal yang kayak begini jangan dibiasakan gitu, Mas Roy. Ya. Kemudian yang kedua, kami akan wait and see sampai 7 hari ke depan, Ya, gitu ya. apa yang terjadi? Apakah dia akan mengirimkan somasi lagi gitu? Karena gini, somasi ini memang tidak layak secara tata cara pembuatan surat somasi. Ya, pertama, surat somasinya tidak dicantumkan tanggal penerima kuasa sehingga ada kedudukan hukum atau legal standing dari kuasa hukumnya untuk memberikan somasi. Itu juga tidak Mungkin jelas. dia nggak ngerti. Nggak memahami. Tapi kan katanya dia pengacara pengalaman gitu kan, mediator gitu, negosiator gitu ya. Kalau kata dia, Gafur tuh kan anak kemarin sore, iya benar. Ya dari sisi usia sih memang Anda lebih jauh lah dari kami gitu. Tapi kalau dari sisi ilmu pengetahuan hukum, saya kira bukan soal muda atau tuanya ya, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk membaca literasi hukum itu yang penting gitu ya. Dan kepada Mas Topi Merah, kami tentu akan mendampingi dalam kondisi apapun, dan saya yakin dan percaya masyarakat Indonesia juga akan memberikan dukungan kepada Mas Topi Merah karena beliau ini adalah intan permata di tengah kegaduhan ijazah palsu Joko Widodo. Terima kasih, sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Kita berdiri bersama.